Ya, terima kasih. Puji Bapak Yahweh, sekali lagi saya ucapkan Shabbat Shalom untuk manusia-manusia Elohim dan selamat beribadah. Hari ini kita masuk di time travel session yang kelima dan saya harapkan saudara sudah membaca dari Kejadian pasal yang keempat. Kita bahas pasal 4 saja. Besok kita masuk di Kejadian pasal yang kelima. Tapi hari ini kita akan fokus di Kejadian pasal 4. Saya yakin saudara sudah banyak tahu cerita ini, tapi kita coba akan gali lebih dalam apa yang ada di dalamnya, dan kita akan melihat rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ya, mengenai saya beri sedikit tema kecil yaitu the spirit of Cain atau roh Kain, ya, roh Kain. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita akan mulai. Saya akan bagikan share screen kepada saudara. Ya, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh, hari ini sudah minggu terakhir dari bulan Mei tahun 2024. Minggu depan kita sudah masuk di bulan ya Juni awal ya. Ya, puji Bapak Yahweh. Dan kita sudah jalani tahun 2024 ini sudah setengah tahun. Ya, luar biasa. Dan seperti biasa kita untuk memahami daftar Elohim ini, maka kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua. Barulah kita akan melihat kebenaran daftar Elohim ini dengan baik, benar, lengkap, dan dahsyat. Ya, tidak pincang. Ya, ini yang penting. Kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dan dengan sudut pandang yang benar pula. Ya, ini penting sekali. Karena di dalamnya ada kekayaan yang luar biasa, yaitu akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya. Di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin, hanya sedikit yang bisa digali. Pahami bahwa di tangan saudara ada kitab suci, yaitu Tanak dan Brit Kadasa. Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya, biasa yang di luar sana dikatakan perjanjian lama, dan Brit Kadasa adalah perjanjian baru. Dan di dalamnya sudah terdapat ayat-ayat yang lengkap untuk menuntun saudara kepada seluruh kebenaran dengan baik dan benar. Ya, mulai sejak penciptaan Syamayim sampai nantinya di Yerusalem yang baru sudah ada lengkap, tinggal saudara menempatkan ayat-ayat itu di posisi yang benar. Ini yang penting saudara, karena banyak sekali yang potong ayat sehingga kacau balau. Ya, kita lihat dengan fokus yang benar, maka akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan pertumbuhan rohani saudara, di dalam memakan daftar Elohim Yahweh kita ini ya, haleluya. Ya, nah, pengajaran mengenai time travel atau melintasi waktu ya, ini adalah untuk melengkapi saudara dan saudari di dalam menggali daftar Elohim, dan supaya saudara bisa memahami case by case, kasus per kasus yang ada di dalam kitab suci. Ya, jadi case by case kita bisa melihat tidak secara global saja, akan tetapi kasus per kasus juga kita bisa gali dan minta pimpinan Roh Yahweh Elohim, serta membongkar ya siasat-siasat dan semua roh-roh jahat termasuk jenis-jenisnya yang bersembunyi atau menguasai manusia. Ya, supaya itu semua dibongkar, saudara. Kelihatan semua. Dan supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim hidup berkemenangan sampai kita di rapture. Ya, jadi tujuan daripada pengajaran time travel ini jelas sekali, dan disinilah fondasi-fondasi yang salah akan dibongkar. Dan kalau saudara merasa tertempelak, ingat saya tidak kenal saudara secara personal, makan bareng saja tidak, ya kan?
Nah, jadi saudara jangan sakit hati dengan saya, rugi. Ya, karena apa? Sebetulnya adalah rencana Bapak Yahweh untuk berbicara di dalam kehidupan saudara, untuk membongkar semua hal-hal yang salah, mumpung belum rapture. Jadi, jangan sakit hati sama saya. Ya, kalau saya ungkapkan rahasia-rahasia pengajaran-pengajaran dan itu menemplak saudara, ya, mengkoreksi saudara, menelanjangi hidup saudara. Saya nggak tahu siapa saudara. Ya kita hanya ketemu seminggu 2 kali lewat laptop lagi, ya kan? Ya, jadi saya nggak tahu ya apa rencana Bapak Yahweh, apa yang saya terima dari Bapak Yahweh melalui Ruah Yahweh Elohim itu saja yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau saudara sakit hati sama saya, rugi besar, keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah responi dengan baik. Iya ya, ini keliru nih di sini. Saya akan berubah. Ini ruah Yahweh Elohim berbicara. Ya, ruah Yahweh Elohim berbicara dalam kehidupan saudara supaya saudara diperbaiki. Ingat, ya di dalam Timotius dikatakan bahwa daftar Elohim itu untuk apa? Untuk memperbaiki, ya untuk menyatakan kesalahan, ya supaya manusia-manusia Elohim dapat melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi itu yang benar, ya. Salah sekali kalau saudara sakit hati sama saya. Puji Bapak Yahweh. Saya akan lanjutkan. Ya, kita bagi mengenai daftar Elohim ini, ya kita coba bagi supaya um, kita tidak tersesat di dalam pembacaan daftar Elohim, yaitu dengan menggunakan 7 fase navigasi daftar Elohim. Ya, fase pertama penciptaan pembelahan bumi itu sudah kita lewati, saudara. Ya, sekarang kita di posisi fase yang kedua, yaitu fase kejatuhan sampai air bah. Nanti ada fase ketiga, lahirnya Israel, terus keempat, lima sampai yang ketujuh. Ini saya yang bagi, ya, supaya untuk memudahkan, ya, memudahkan. Saudara jangan tanya, ini pembagian ini ayatnya di mana? Ya saya jelas saja ngomong tidak ada, ya kan? Saya hanya bagi untuk membantu saudara supaya dapat memahami saat saudara baca daftar, oh saudara ngerti, kita lagi bahas soal apa ini. Ya, jadi saudara harus paham. Nah, kitab Kejadian, kita mulai dari kitab Kejadian ya. Nah, kitab Kejadian ini ya supaya kita dapat memahami banyak hal. Kita mengetahui kenapa kita ada di bumi sekarang ini. Kita juga mengetahui bahwa Bapak Yahweh telah membenahi bumi. Berarti bumi ini sebelumnya kacau balau, ada peristiwa apa? Ya, kita sudah bahas itu di session yang ke-1, 2, dan 3. Saudara lihat sendiri saja, saya tidak mungkin kembali lagi. Karena kita terus berjalan, dan di depan kita ini masih banyak sekali, saudara. Banyak sekali yang harus kita gali. Ya, jadi saudara harus menggali juga, ya, untuk bisa makan sendiri, bisa mendengarkan, bisa menelaah, bisa minta firman Roh yang Elohim, dan saudara bertumbuh dan berdoa. Kemudian saudara juga bisa mengetahui permulaan peradaban manusia itu dari kitab Kejadian. Itu bercerita jelas sekali bagaimana peradaban manusia pertama-tama itu terbentuk, itu ada di sana. Kemudian juga mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, ya, yaitu bangsa Israel yang akan nantinya dipakai oleh Bapak Yahweh untuk membawa rencana keselamatan sampai kepada saudara dan saya. Itu luar biasa. Jadi kitab Kejadian atau Bereshit ini sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Kalau saudara bisa memahami, wah, saudara bisa mendapatkan banyak hal yang luar biasa di dalam pengertian-pengertiannya. Ya, teruslah mengikuti sehingga saudara berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan saudara. Ingat, di dalam memahami daftar Elohim ini kita bukan mau jadi seperti ahli Torah dan imam Farisi, tidak. Tetapi kita mau cinta akan daftar Elohim dan kita mau berbuah menyenangkan hati Bapak Yahweh. Itu tujuannya. Bukan sok-sokan aku sudah ngerti, kamu tidak ngerti, kamu kalah, aku menang. Tidak, tidak ada urusan itu. Itu tidak boleh. Itu spirit kesombongan. Jangan ada. Ya, supaya apa? Supaya saudara berbuah, saudara dan saya berbuah, kita melakukan. Ingat ya, kita aplikasikan, kita lakukan, kita hati-hati di dalam hidup sampai kita nantinya akan di rapture, ya. Jadi kita harus waspada, hati-hati ya. Jadi saudara harus pahami akan hal itu. Nah, kita akan lanjutkan.
bahwa si pengarang daripada kitab Kejadian itu adalah Bapak Yahweh sendiri, ya, autornya, mastermind-nya, ya, mastermind-nya adalah Bapak Yahweh sendiri. Nah, sedangkan manusianya yang disuruh untuk menuliskan, ya, yang disuruh untuk menuliskan itu adalah Moshe, ya. Jadi Moshe itu hanya didikte, ceritanya begitu saudara, didikte oleh Bapak Yahweh, tulis ini, tulis ini, tulis ini, begitu. Karena dia didikte, maka ya apa yang ada di dalam kitab Bereshit, karena kita lagi ngomong Bereshit ya, Kejadian ya, kitab Kejadian, itu ada detail-detail yang tidak mungkin bisa ditiru setan. Juga detail-detail itu tidak mungkin bisa diceritakan turun-temurun sampai zamannya Moshe. Itu tidak mungkin. Ya, misalnya contohnya besok nih ceritanya, yang paling gampang. Faktor usia. Ya, usia Adam, usia Set, usia Henok, usia Metusalah, usia Lamek, usia Noah. Itu ya, kalau diturunkan dari turun temurun itu tidak mungkin bisa sama, ya. Akan tetapi bagaimana bisa kita ketahui dengan pastinya, karena apa? Karena Bapak Yahweh telah memerintahkan pada Moshe untuk menuliskan sesuai apa yang didiktikan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Ya, itu salah satunya. Dan ada masih banyak lagi ciri-ciri sidik jari Bapak Yahweh, rahasia-rahasia yang tidak mungkin bisa diceritakan dari turun temurun, tidak mungkin. Ya, karena itu kitab Kejadian ini didiktikan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Ya, inilah betul-betul suara pikiran ya daripada Bapak Yahweh itu sendiri. Itu luar biasanya. Ya, dan kita harus tahu bahwa penulisan kitab suci ini untuk apa? Berguna untuk keselamatan, ya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, ini penting sekali. Baik, kita akan masuk di dalam session yang kelima, the time travel dari Kejadian, pasal yang keempat, spirit of Cain, yaitu roh Kain. Kita akan baca ayat-ayatnya terlebih dahulu. Dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Silakan Brother Enoch. Kejadian 4 ayat 1. Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah ia, lalu melahirkan Kain. Berkatalah ia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. 2. Dan Hawa melahirkan lagi adik Kain, yaitu Habel. Habel menjadi penjaga domba dan Kain menjadi petani. 3. Terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. 4. Habel sendiri juga mempersembahkan yang sulung dan yang tambun dari kawanan dombanya. Yahweh berkenan kepada Habel dan persembahannya. 5. Kepada Kain dan persembahannya, Yahweh tidak berkenan. Maka Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. 6. Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? 7. Jika engkau melakukan yang baik, apakah engkau tidak diterima? Tetapi jika engkau tidak melakukan yang baik, dosa dan keinginannya sudah mengintai di depan pintu, tetapi engkau harus menguasainya. 8. Kain bercakap-cakap dengan Habel adiknya. Kemudian ketika mereka sedang berada di ladang, Kain bangkit menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. 9. Lalu Yahweh berfirman kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Dan ia menjawab, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? 10. Dia berfirman, apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. 11. Maka sekarang engkau terkutuk dan terasingkan dari tanah ini, yaitu tanah yang telah membuka mulut menerima darah saudaramu dari tanganmu. 12. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi orang yang diburu dan mengembara di bumi. 13. Berkatalah Kain kepada Yahweh, hukumanku berat, lebih dari yang dapat kutanggung. 14.
Sejak hari engkau mengusirku keluar dari tanah ini, dan aku tersembunyi dari wajahmu, menjadi seorang buruan yang mengembara di bumi, maka setiap orang yang menjumpai aku, ia akan membunuhku. 15. Berfirmanlah Yahweh kepadanya, sesungguhnya setiap orang yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Dan Yahweh memberi tanda kepada Kain, supaya tidak seorang pun yang menjumpainya akan membunuhnya. 16. Kain pergi dari hadapan Yahweh dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. 17. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu istrinya itu mengandung dan melahirkan Henoch. Dan Kain membangun sebuah kota, menamai kota itu sesuai dengan nama anaknya, Henoch. 18. Bagi Henoch, lahirlah Irad. Irad memperanakan Mahuyael. Mehuyael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lamech. 19. Lamech mengambil bagi dirinya 2 orang istri. Yang pertama bernama Ada, yang kedua bernama Zila. 20. Ada melahirkan Yabal. Yabal adalah bapa dari semua orang yang menghuni kemah-kemah dan memelihara ternak. 21. Nama adiknya adalah Yubal. Yubal menjadi bapa dari semua orang yang memainkan harpa dan seruling. 22. Dan Zila, ia pun melahirkan Tubal Kain, penempa berbagai tembaga dan besi yang berukir. Dan adik Tubal Kain ialah Naama. 23. Dan Lamech berkata kepada istri-istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamech. Pasanglah telinga terhadap perkataanku, sebab aku telah membunuh seorang pria karena melukaiku, dan seorang muda karena menyakitiku. 24. Sebab jika Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamech 70 kali lipat. 25. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya. Wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Wanita itu berkata, Elohim telah memberikan bagiku anak yang lain sebagai ganti Habel yang telah dibunuh Kain. 26. Bagi Set, lahirlah juga seorang anak laki-laki yang diberi nama Enos. Sejak saat itu, orang mulai memanggil nama Yahweh. Haleluya. Terima kasih, Brother Eno. Sebelum kita masuk, saya ada pertanyaan sama saudara. Berapa penduduk bumi saat itu? 8 miliar. 8,3, Pak. Loh, 8,3 apa? Saat itu loh, bukan saat ini loh. Oh iya. Loh, saya tanya, pertanyaan saya itu kan berapa penduduk bumi saat itu? Bukan saat ini. Kalau saat ini mah 8 miliar, saudara. 8 miliar, habis 9 miliar. Ya, saat itu kan kita lagi baca soal kejadian Fatsal yang keempat. Kan kita sudah lihat tadi, ya, Adam Hawa memperanakkan siapa begitu. Berapa jumlah penduduk saat itu? Ya kurang lebih 8 bisa sampai 1000-an kali, Pak. Bisa sampai 1000. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi yang mau menjawab? Kurang lebih 1 juta lebih, Pak. Berapa, Pak Jesse? 1 juta lebih, Pak, kira-kira. 1 juta kira-kira. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab berapa penduduk bumi saat peristiwa itu terjadi? Hanya Adam sekeluarga kali Pak Roy. Hanya ada, ya berapa jumlahnya? Berapa ya? Kain, Habel, Adam, Hawa. Ya 4 kali ya, masih 4 kali ya Pak ya. 4, Sorry oke. kalau salah. Nggak apa-apa. No Kita kan idea. no Di bawah idea. 100, Pak Roy. Berapa Bro Daniel? Di bawah 100 orang. Di bawah 100 orang. Ya, oke. Ada lagi yang mau berani coba menjawab berapa penduduk bumi saat peristiwa kejadian 4 itu terjadi? Lebih dari 4 orang, Pak. Berapa? Lebih dari 4 orang, Pak. Ya, kira-kira berapa? Kalau lebih dari 4? 14. 14? Belasan atau puluhan tadi, Pak. Belasan atau puluhan? Brother Paul?
900 Pak, sesuai dengan umur Adam. 900, Adamnya saja belum mencapai umur 900 saat itu. Ya, terima kasih jawabannya. Pak Yokanan. Mungkin 12 ya. 12-an orang kali Pak ya. Oh, Mesti ada ceweknya, mesti ada ibu. kalau sorry Pak, kalau saya melihat apa ini keturunan ini amat banyak, mungkin di sini sudah banyak sekali Pak keturunan-keturunan ini. Sedangkan dari Adam saja, dia mulai umur 130 tahun, umurnya sudah melahirkan Set. Ya, itu Kemudian nanti, itu terus, Fatsal 5, itu nanti. Ya, yang terakhir, maksud saya adalah saat peristiwa Kain dan Habel. Saya oh, lebih spesifik. Saat spesifik. peristiwa Kain dan Habel, berapa penduduk dunia? Kalau saya 4 melihat orang, Pak. Hanya kan anak perempuannya nggak disebut di Alkitab. 4 orang. Oke, terakhir Pak Samuel. 70 Pak. Berapa? 70 orang. 70. Oke, baik. Kita akan coba lihat. ya, Kita mute semuanya. Ini menjadi satu polemik. Banyak yang di luar sana. Berapa penduduk bumi saat itu? Ya kan? Pada saat di luar sana pasti ada banyak yang mengatakan penduduk bumi saat itu hanya 4. Ya, karena Adam Hawa kemudian melahirkan Kain dan Habel. Ya. Jadi apalagi dulu saya masih saat di ayunan karena belum ngerti, belum paham, ya, masih kecil saat itu. Jadi pemahamannya adalah berdasarkan 4 nama ini saja, yaitu Adam Hawa, Kain dan Habel. Jadi ngomongnya 4. Ya, sebetulnya pengertian itu kalau kita bisa jawab, ya, kalau jawabnya 4, itu pemikiran yang salah. Itu adalah pemikiran level TK dan SD. Mengapa? Karena dulu saya juga mikirnya level TK dan SD. Bukan cuma saudara, ya, bukan cuma orang di luar, tetapi saat itu saya juga punya level TK dan SD. Ya. Dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya, tidak masalah. Karena apa? Karena ini akan menggugah pola pikir yang lebih dalam. Itu tujuan saya di sana. Ya, dulu saya pikir wah cuma 4. Kalau 4 dibunuh 1 tinggal 3. Ya kan? Nah, ya kan waktu itu baru mengenal kitab Kejadian. Saya lihat oh ya memang 4. Ternyata itu saya lihat dari posisi yang sekarang, wah saat itu memang level saya level TK dan SD saat itu. Tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting dari level TK SD ini kita mau bertumbuh, ya, menjadi level yang lebih tinggi, ya, mencapai level-level pengertian yang lebih tinggi supaya kita dapat memahami dengan baik dan benar. Semua didasari, diawali dengan level yang rendah. Asalkan kita harus setia, ya, kita harus setia, maka kita akan ditambahkan dengan pengertian-pengertian yang lebih dahsyat lagi. Nah, kebanyakan orang nggak mau ditambahkan. Nah, apa yang terjadi? Ya, mereka kalau nggak mau ditambahkan, ya akhirnya ya mereka tetap di level yang sama. Itu masalahnya, ya kan? Tapi kalau saudara mau diperlengkapi, ya, mau ditambahkan dengan pengertian-pengertian yang dahsyat dari Dafar Elohim, maka saudara akan naik ke level yang lebih tinggi lagi, terus naik lebih tinggi, ya. Jadi jangan merasa minder kalau selama ini masih di level yang mungkin sangat sederhana, ya. Tapi saudara perlu ketekunan untuk belajar Dafar dan mempraktekannya dalam kehidupan saudara sehingga saudara akan naik level, ya. Jadi kita akan melihat berapakah, ya, nah jumlah, kita simpan dulu ya pertanyaan itu, berapakah jumlah manusia saat itu. Pertanyaan yang berikutnya adalah pada usia berapakah mereka mempersembahkan korban kepada Yahweh? Pada usia berapa? 18 tahun, Pak. 18 tahun. Ada lagi yang mau coba? Pada usia berapakah mereka, Kain dan Habel, mempersembahkan korban kepada Yahweh?
30 tahun, Pak. 30 tahun. Ya, Ya. terima kasih jawabannya. Saya akan lanjutkan. Jadi di dalam Tanak tidak disebut, saudara, umur berapa, tapi yang tahu pasti mereka itu telah dewasa. Ya, mereka telah dewasa. Kalau mereka masih kanak-kanak, mereka pasti ikut dengan Adam dan Hawa. Ya, tetapi mereka telah dewasa. Mereka telah menjadi, disebutkan si Kain itu mengusahakan ladang, berarti dia menjadi peladang. Kemudian si Habel dia menjadi peternak domba, berarti dia sudah banyak belajar. Ya, kita tidak tahu usia kapan, tetapi yang jelas mereka bukan lagi kanak-kanak atau remaja, karena mereka sudah mampu untuk berdikari. Jadi mereka telah dewasa. Sudah bisa lihat ya? Ya, jadi bisa dipahami di sini. Nah, yang selanjutnya adalah di dalam Kejadian 4, ya, ayat 14. Tapi sebelumnya sampai di sana, kita akan lihat mereka sudah dewasa, dan di dalam Kejadian 4 ini, ya, ingat ya, kita sudah lihat bahwa mereka sudah dewasa. Di dalam Kejadian 4 ini dikatakan bahwa si Kain, dia ini saat setelah membunuh adiknya Habel, ya, kemudian dia berkata bahwa, ya, dia khawatir, saudara, ya, dia khawatir dengan mengatakan, ada kalau sampai orang yang tahu akan hal ini, maka ia akan dibunuh. Nah, dari sini memberikan indikasi bahwa ternyata ada manusia-manusia lain selain daripada Adam dan Hawa yang juga kalau melihat peristiwa ini bisa sakit hati dan juga bisa melakukan balas dendam. Ya, dikatakan sejak hari engkau mengusirku keluar dari tanah ini, aku bersembunyi dari wajahmu sebagai orang buruan dan mengembara di bumi, maka setiap orang yang menjumpai aku, ia akan membunuh aku. Jadi dia khawatir, saudara. Dia punya rasa takut, ya, untuk dibunuh. Nah, mengapa kok Kain ketakutan? Itu pertanyaannya. Berarti dari situ kita bisa melihat, ya, bahwa di dunia saat itu penduduknya bukan 3 orang lagi, ya, bukan cuma Adam, Hawa, dan Kain karena Habelnya sudah mati, tidak, ya kan? Pertanyaannya siapa yang bakal membunuh Kain? Apakah Adam dan Hawa yang bakal bunuh dia? Nggak mungkin, saudara. Itu anaknya sendiri. Ya kan? Berarti akan ada orang yang melihat peristiwa ini sakit hati dan kemudian dia akan mencoba untuk membunuh Kain saat itu. Jadi dia ketakutan ada orang lain. Nah, dari sini kita sudah bisa mendeteksi bahwa saat peristiwa ini, ya, saat peristiwa ini itu bukan hanya 4. Kemudian bukti yang berikutnya adalah di dalam ayat ke-17. Dikatakan bahwa Kain bersetubuh dengan istrinya. Lalu istrinya mengandung dan melahirkan Henok. Saya bisa lihat, kalau penduduknya cuma 3, lah Kain itu kawin sama siapa? Masa kawin sama Hawa? Lah, jadi ceritanya kayak Semiramis. Mengawini ibunya sendiri. Peristiwa apa yang di Indonesia yang terkenal itu? Sangkuriang. Tangkuban Perahu, Sangkuriang. Mengawini, ya, Tangkuban Perahu kan? Ya. Itu mengawini ibunya sendiri, anak mengawini ibunya sendiri. Kan nggak mungkin. Iya kan? Nggak ada buktinya di sini. Dan ternyata dia punya istri. Nah, sekarang istrinya dari mana? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa
yang ditulis oleh kitab suci itu hanya satu event, ya, di mana yang diberi nama itu hanya 4. Saat peristiwa itu, Adam dan Hawa melahirkan anak yang pertama, entah pertama, pokoknya yang besar, lebih lahir dulu, itu namanya Kain, dan kemudian setelah itu lahirlah adiknya yang dinamai Habel. Tetapi anak-anak yang lain itu tidak ada namanya karena tidak ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan pertama kali ini. Sudah bisa paham ya? Jadi anak-anak yang lain nggak ada sangkut pautnya. Jadi tidak ada dikasih nama yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 4. Jadi karena fokusnya hanya peristiwa ini saja, maka di sini ada 4 aktor, ya, ada 4 pelaku, ya, yaitu Adam dan Hawa yang melahirkan Kain dan kemudian melahirkan juga Habel sebagai anak yang berikutnya setelah Kain, dan terjadilah konflik, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penduduk dunia saat itu yang jelas lebih dari 4, ya, dikurangi 1 lebih dari 3. Berapa jumlahnya juga kita tidak tahu. Kalau kepengen tahu, tinggal tunggu beberapa tahun ke depan saat rapture kita lihat database-nya di atas. Oke? Jadi kita setuju. Jadi kita nggak tahu 70 atau 900 atau berapa, kita juga tidak tahu karena tidak tercatat. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ada sekelompok manusia-manusia yang telah dilahirkan oleh Adam dan Hawa, ya, dan dibesarkan, dan kemudian barulah peristiwa ini terjadi. Sudah bisa lihat ya, bisa paham ya. Oke. Ya, sekarang kita yang berikutnya. Jadi kita bisa lihat bahwa mengenai jumlah penduduk. Jadi saudara tidak lagi punya konsep, wah itu saat itu hanya 4 orang saja. Tidak, saudara. Ya, lebih dari 4. Ya, kita sudah bisa melihat, meraba, mendeteksi dari ayat-ayat yang ada. Nah, kemudian mengenai persembahan, ya, persembahan yang dipersembahkan oleh Kain dan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel. Kita tadi sudah lihat ya pembacaannya. Ya, kemudian pada hari-hari itu Kain membawa hasil tanah dipersembahkan kepada Yahweh, dan kemudian Habel juga mempersembahkan, ya, persembahan yang sulung dari kawanan dombanya yang baik kepada Yahweh. Nah, pertanyaannya adalah mengapa persembahan Habel berkenan dan persembahan Kain tidak berkenan? Saudara angkat tangan aja lebih dulu. Spirisko, silakan. Kalau menurut saya sih, Habel itu karena dia mempersembahkan yang pertama dan yang terbaik. Sedangkan Kain itu, dia makan duluan, dia ambil duluan hasil yang bagus-bagus, sedangkan untuk Bapak Yahweh malah dikasih sisanya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Oke, jadi saya batasin sampai 5 orang ke depan ya. Oke, silakan Brother Samuel. Kalau Kain itu mempersembahkan pada di sini di kitab suci di Kejadian pada hari-hari terakhir dia membawa hasil tanah bagi Yahweh. Sedangkan kalau Habil itu mempersembahkan yang sulung dan yang tambun-tambun. Iya, pertanyaannya kenapa kok persembahannya si Habel yang diperkenan sedangkan persembahannya Kain tidak diperkenan Yahweh? Itu pertanyaan di situ. Iya, karena yang ke Habil itu mempersembahkan yang sulung dan yang tambun-tambun untuk Bapak Yahweh yang terbaik. Baik, ya, oke. Kain yang pada hari-hari terakhir dia baru mengumpulkan untuk persembahan Bapak Yahweh. Oke, ya, kita terima kasih, kita tampung. Sister Trivena. Ya, seperti yang Pak Yosef jelaskan, bahwa persembahan Kain ditolak karena dari sisa pemanenan begitu. Tapi persembahan Habil diterima karena ada curahan darah di situ. Demikian Pak Yosef. Ya, terima kasih. 3 lagi ya. Saya stop setelah itu. Sister Vivi.
karena Habel itu bisa mengetahui apa yang Bapak Yahweh mau. Walaupun Adam dan Hawa mungkin belum pernah melakukannya, tapi mungkin menurut saya Habel mungkin pernah dengar cerita Bapak Yahweh itu menyembelih binatang untuk dipakaikan kepada papa mamanya ketika papa mamanya jatuh dalam dosa. Kemudian dia bisa menangkap bahwa Bapak Yahweh itu menginginkan lemak, menginginkan darah gitu. Jadi menginginkan korban. Jadi dia bisa menangkap keinginan hatinya Bapak Yahweh, apa yang dimaui Bapak Yahweh. Sedangkan Kain itu mempersembahkan ya baik sih, tapi menurut pola pikirnya sendiri, bukan menurut apa yang Bapak Yahweh mau. Ya, oke. Terima kasih. Kita tampung semua. Pak Mahlon, silakan Pak Mahlon. Oke, mungkin lagi berhalangan, Pak Mahlon. Iya Pak, walaupun mereka semua bawa mungkin yang terbaik, tapi yang Bapak Yahweh perlu adalah yang berdarah. Bapak Yahweh perlu yang pengorbanan darah. Ya, oke. Terima kasih. Kita tampung. Terakhir, Pak Herwin. Jawaban saya seperti Bu Vivi, Pak. Cukup dari Bu Vivi aja. Ya, terima kasih. Baik, kita mute semua. Saudara nanti perhatikan sendiri mengenai jawaban-jawaban saudara. Ini yang akan saya sampaikan. Mengapa persembahan Habel diperkenan, sedangkan persembahan Kain tidak diperkenan? Ya, ada dua saja, saya kasih jawabannya, dua saja. Yang pertama adalah Yahweh itu telah memberi contoh, ya, telah memberikan contoh. Kalau kamu mau mengadakan korban, itu contohnya sudah dikasih Bapak Yahweh kepada Adam dan Hawa, yaitu apa? Saat di dalam Kejadian 1:21. Silakan Brother Enoch. Kejadian 1 ayat 21. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat ya. Mohon maaf, dikoreksi, kayaknya bukan Kejadian 1 deh, tapi Kejadian 3, karena ini ceritanya udah Oh iya, jatuh. mohon maaf. Ini saya salah ketik ini ya. Kejadian 3 ya. Ayatnya benar, Ya. Bisko ya. Betul. Ayatnya benar ya. Iya, ayatnya benar. Ayatnya benar ya. Oke, sorry. Terima kasih. Ya, saya kecepatan copy paste ya. Ya, Kejadian 3. Oke. Ya, saya akan betulkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tunggu sebentar ya. Ayatnya benar, Bisko ya. Betul, Pak. Ya, betul Pak, ya. Ayatnya benar, Pak. Sebentar ya. Ini kursor saya kok hilang. Sebentar. Ya, saya sudah betulkan.
Ya, terima kasih Brisco untuk koreksinya. Ya, sama-sama Pak. Ya, saya lanjutkan. Jadi Bapak Yahweh itu telah memberikan contoh, saudara, kepada Adam dan Hawa, dan itu harus dilanjutkan, diajarkan kepada seluruh keturunannya. Ya, Bapak Yahweh telah memberikan contoh, yaitu dengan pengorbanan domba. Itu yang Bapak Yahweh mau. Jadi mengapa persembahan Habel itu berkenan? Karena dia cocok dengan apa yang menjadi polanya Bapak Yahweh. Pas, begitu. Ya, apa yang menjadi isi hati Bapak Yahweh untuk supaya terus diturunkan ya untuk selama-lamanya. Karena ini pengorbanan ini berbicara mengenai profetik datangnya Sang Mesias. Saya bisa lihat, dan itu tidak boleh dikacaukan. Ya, inilah Pesah pertama yang saat di dalam Kejadian 3 ayat 21 terjadinya pada tanggal 14 Nisan. Inilah satu titik profetik yang tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh diganggu-gugat. Karena itu apa yang dihasilkan, maksud saya apa yang dipersembahkan oleh Habel itu menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita lihat apa yang dipersembahkan Kain. Ya, yang dipersembahkan Kain tidak seturut daripada polanya Bapak Yahweh. Dia membawa apa? Membawa hasil daripada tanah itu. Ya, bukan masalah soal hari-hari terakhir, tidak, akan tetapi soal apa yang dibawa oleh Kain saat itu. Itu nggak cocok dengan apa yang menjadi planningnya Bapak Yahweh. Saya bisa lihat di sini. Ada pola yang Bapak Yahweh mau tetapkan dan itu tidak boleh diubah-ubah. Saya bisa lihat. Ya, tidak boleh diubah. Kalau diubah apa? Kacau. Seenaknya sendiri. Ya. Oh, kalau gitu Bapak Yahweh bisa dikasih aja buah apel. Ya. Kemudian dibakar begitu di atas mezbah. Atau dikasih jagung, jadi jagung bakar, saudara, ceritanya. Nggak begitu, saudara. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat mengapa persembahan Habel itu berkenan sedangkan persembahan Kain tidak. Yang kedua, apa yang dipersembahkan Kain itu dari hasil kutuk, saudara. Yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 17, 18, dan 19. Silakan, Brother Reno. Kejadian 3 ayat 17. Dia berfirman kepada Adam, "Karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan buah dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan engkau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu." 18. Tanah itu akan menghasilkan semak duri dan tanaman berduri bagimu, dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. 19. Dengan bercucuran keringat engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali ke tanah, karena disitulah engkau telah diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali kepada debu. Ya, terima kasih. Dari ayat Kejadian 3, ayat yang ke-17 ini, sudah jelas bahwa hasil tanah itu kena kutuk, karena tanah itu dikutuk oleh Bapak Yahweh. Dan apa yang dipersembahkan oleh Kain itu adalah hasil dari kutuk. Ya, ini persembahan yang sangat berbahaya sekali. Mempersembahkan hasil dari kutuk untuk Bapak Yahweh yang maha mulia. Ini kan kurang ajar, saudara, saya bilang. Ya, padahal sudah diajarin loh sama papa mamanya, Adam dan Hawa. Kalau kamu nanti besar, kalau kamu sudah bisa mandiri, kalau kamu sudah bisa berdikari sendiri, menghasilkan sendiri, ingat, apa yang ditetapkan, dicanangkan oleh Bapak Yahweh, itu tidak boleh dirubah. Yaitu mempersembahkan korban berupa domba yang sulung. Saya bisa lihat
Mana lebih bersih? Mempersembahkan hasil tanah atau mempersembahkan domba? Menurut saudara mana yang lebih bersih? Domba. Domba. Yang lebih bersih. Oh, hasil tanah. Hasil tanah lebih bersih, saudara. Kalau domba itu kan belepotan, belum amisnya kena darah. Repot. Saudara bisa lihat, kemudian harus dibelah, kotorannya harus dibuang. Susah, saudara. Kalau tanah cuma dipotong, hasil tanah, buah-buahan, diambil yang terbaik, dipotong, dipersembahkan begitu saja. Tinggal dicuci dengan air. Saudara bisa lihat, nggak ada bau amisnya. Lebih bersih, lebih indah, lebih warna-warni lagi. Ada yang dipersembahkan pisang, ya kan? Apa yang dipisahkan semangka, durian, siapa tahu mas saat itu ada, ya kan? Ya, di atas mezbah, kemudian dibakar begitu. Nggak repot, bersih. Tapi ingat, itu tidak menyenangkan hati Bapa Yahweh. Ya. Darah itulah yang menjadi covenant, perjanjian. Harus ada darah perjanjian. Dan itulah yang dimaui Bapa Yahweh. Karena itu persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain ditolak Bapa Yahweh karena tidak berkenan. Bisa paham dalam ini. Bapa Yahweh setelah peristiwa itu memberikan warning kepada Kain. Yaitu apa? Karena Kain tahu persembahannya tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, dan kemudian dia menjadi marah, gusar, ya, wajahnya menjadi muram, dan dia merencanakan. Nah, ini dia. Saat dia sedang dalam posisi seperti ini, Bapa Yahweh memberikan warning, memberikan peringatan, memberikan nasihat-nasihatnya. Ya, hati-hati loh. Ya, dosa itu sedang mengintip, mengintai di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya. Saya bisa lihat, inilah free will. Bapa Yahweh tidak pernah maksa. Ya, Bapa Yahweh tidak pernah maksa untuk supaya Kain tidak membunuh Habel. Tapi Bapa Yahweh sudah memberikan peringatannya terlebih dahulu. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kamu melakukan yang lebih dari apa yang terjadi sekarang. Efesus 4 ayat 30, silakan Brother Henok untuk baca buat kita. Terima kasih. Efesus 4:30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Iya, terima kasih. Hati-hati di dalam hidup saudara, ya, saat saudara beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, saudara masuk di dalam baptisan, di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua. Ingat, saudara juga dibaptis di dalam Ruach Yahweh Elohim. Dan itu merupakan langkah awal. Ingat ya, baptisan itu langkah awal. Mengapa? Ada banyak setelah baptisan, langkah berikutnya tidak dijaga. Dan dia, orang-orang itu mendukakan Ruach Yahweh Elohim. Saya bisa lihat, Efesus 4:30 kasih warning kepada manusia-manusia Elohim. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, Ruach Yahweh Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan sampai atau hingga hari penebusan. Penebusan apa? Penebusan tubuh, yaitu tubuh kemuliaan, yaitu rapture. Hati-hati, jangan sampai perjalanan saudara yang sudah dibaptis di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach Yahweh Elohim, ada masa-masa saudara ditipu setan sehingga mendukakan Ruach Yahweh Elohim. Hati-hati saudara. Padahal sudah dimeteraikan hidup saudara sampai masuk rapture. Ini bahaya ayat ini. Begitu mendukakan, apalagi mengusir Ruach Yahweh Elohim, apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah 4M. Mati, mate, mampus, dan modiar, saudara. Saudara bisa lihat? Ya, jadi hati-hati. Nah, dari peristiwa ini kita bisa lihat karakter apa yang terdapat di dalam Kain. Ya, dari mengenai persembahan, ya, nomor 1 dan nomor 2, alasan-alasannya, karakter apa yang terdapat dalam Kain. Karakter dalam Kain ini orangnya dia menantang ketetapan Yahweh. Dia penentang. Dia mencoba. Siapa tahu Yahweh mau menerima ya buah-buahan, hasil padi, gandum, tebu, ya kan, singkong yang aku berikan. Berarti dia karakternya menantang ketetapan Yahweh. Dia itu liar, dia tidak ada ketaatan dan mencobai Elohim. Dan kemudian, ya, karakter yang berikutnya adalah dia mempersembahkan hasil yang dari kutuk. Ya, saya yakin dia sudah dapat informasi jelas dari Adam dan Hawa mengenai apa yang terjadi, sehingga dia pasti dapat cerita gini, dulu ya, Papa ini sebelum diusir dari Taman Eden, di sana itu subur tanahnya, makan apa saja enak, ya, nggak perlu susah, tidak perlu bersusah payah, berjerih payah menumbuhkan, tinggal ambil buahnya, luar biasa. Tapi sekarang kita harus mengusahakan dari nol. Dan itu pun belum tentu hasilnya banyak atau menghasilkan 100%. Harus menunggu lagi. Harus ada masa-masa tidak makan karena harus menunggu lapar dan sebagainya. Karena apa? Dikasih tahu sih Kain, ya. Karena tanah ini telah dikutuk Yahweh. Jadi nanti kalau kamu mau menyenangkan Yahweh, kamu harus pakai caranya Yahweh, yaitu pakai domba. Begitu loh. Ya. Jadi Adam kasih tahu sama si anaknya Kain, nak, jadi kamu harus nurut. Ternyata sifatnya tidak seperti itu saat dia menjadi dewasa. Mempersembahkan persembahan hasil kutuk. Saudara jangan nyogok Bapak Yahweh dengan hasil judi saudara ya. Wah, nanti nih aku menang loto, menang judi, ya, judi online atau apapun, aku tak kasih perpuluhanku. Wes gak perpuluhan, 20 atau 50% asal aku menang judi. Saya bilang itu najis di hadapan Bapak Yahweh. Itu persembahan dari kutuk. Kemudian ada yang dari prostitusi atau korupsi. Itu persembahan-persembahan kotor di hadapan Bapak Yahweh. Jangan pernah melakukan hal itu. Itu kekejian di hadapan Bapak Yahweh. Itu mempersembahkan hasil kutuk. Ya. Kalau saudara, walaupun saudara mungkin sederhana, hasil saudara sedikit tapi itu bersih, itu yang menyenangkan hati Bapak Yahweh. Itu silahkan dipersembahkan di hadapan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh jauh lebih menghargai ya hasil usaha saudara yang bersih, hasil yang saudara usahakan dari keringat saudara yang bersih, daripada hal-hal yang kena kutuk ini. Perhatikan baik-baik saudara. Saya tidak tahu kondisi saudara di luar sana. Ya, jangan pernah menyogok Bapak Yahweh dengan kekayaan, dengan hasil saudara dari hal-hal yang terkutuk. Saya bilang rugi sendiri, karena saudara tidak ada hati pertobatan. Hati, dan itu menjadi bumerang dalam kehidupan saudara. Ya, karena Bapak Yahweh sendiri pun tidak akan menerima hasil seperti itu. Tidak akan berkenan. Mungkin bisa diterima oleh pendeta-pendeta saudara, tapi di hadapan Bapak Yahweh itu kekejian. Saya harus perhatikan baik-baik hal itu. Yang berikutnya adalah darah yang berteriak.
Saya sudah ajarkan ini di dalam pengajaran Aku Butuh Darah. Jadi saudara tolong kembali ke channel Pelayanan Menorah Yosef Roy dan cari pengajaran Aku Butuh Darah. Ini penting sekali ya saudara, detailnya ada di sana sehingga saudara bisa mempelajarinya dengan baik dan benar. Ya, ingat kita ini murid ya, saudara punya hatilah seperti murid. Jadi mau belajar, banyak diisi sehingga saudara berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, bukan cuma saudara dengar seminggu sekali. Ya, ini satu anugerah loh. Kita hidup di dalam masa teknologi yang cukup tinggi seperti ini. Kapanpun, dimanapun saudara bisa membuka pengajaran-pengajaran di Pelayanan Menorah. Ya, saudara lihat pengajaran Aku Butuh Darah. Nah, saya akan singgung sedikit saja dalam hal ini. Di dalam Kejadian 4 ayat 8, 9, dan 10 dikatakan bahwa Kain membunuh Habel. Ya, dia ajak adiknya bercakap-cakap dan kemudian adiknya lengah, dipukul, dibunuh. Nah, apa yang terjadi? Bapak Yahweh berfirman lagi, mana adikmu? Ya kan? Sebetulnya jawabannya apa? Mana adikmu? Jawabannya? Sudah saya Sudah bunuh. Iya, sudah saya bunuh. Itu jawabannya. Tapi apa yang dijawab oleh si Kain? Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Dari podo kayak bapak sama mboke. Sama seperti Adam dan Hawa. Melempar lagi permasalahannya. Ya. Tapi Bapak Yahweh nggak bisa dibohongi, oh, dia maha tahu. Sehingga Bapak Yahweh berfirman, apa yang telah kau perbuat? Suara darah. Tunggu dulu. Yang bersuara itu kan sebetulnya mulut ya. Dengan lidah. Tapi di sini darah itu bisa bersuara. Saudara. Dikatakan suara darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Ya. Ini sebetulnya sebuah prinsip. Kalau seseorang dibunuh, maka darahnya akan tercurah di tanah. Dan disitulah darah itu akan berteriak. Seringkali kita dengar ada daerah-daerah yang angker, jembatan-jembatan yang angker, atau jalan-jalan yang angker. Gara-gara masalahnya di situ adalah pernah terjadi kecelakaan yang mematikan seseorang atau beberapa orang. Karena apa? Karena matinya nggak wajar. Dalam arti tidak mati karena sakit atau tua seperti itu. Tetapi karena mati yang dipaksa. Apalagi kalau terjadi pembunuhan. Ya, biasanya rumah itu menjadi atmosfernya itu buruk sekali. Ya, kalau saudara mungkin pernah tahu akan hal itu, saudara harus bersihkan rumah saudara. Ya, karena selama tidak dibersihkan, maka suara itu akan tetap ada di sana. Ya, akan tetap ada di sana. Jadi, dengan cara pembunuhan ini, maka darah itu berteriak, saudara. Nah, ayat ini dipakai oleh penulis kitab Ibrani, yaitu Ibrani 12 ayat 24. Silakan, Brother Renal. Ibrani 12:24. Dan kepada Yeshua pengantara perjanjian baru dan kepada darah percikan yang berbicara atau berteriak lebih kuat daripada darah Habel. Iya, terima kasih. Kita tahu bagaimana Yeshua matinya, yaitu dia dibunuh. Karena dia dibunuh, maka darah Yeshua itu berteriak. Saya bisa lihat. Jadi karena Yeshua matinya dibunuh, maka darahnya itu berbicara. Itu berteriak. Nah, poinnya di sini, saudara. Darah Yeshua itu ternyata kromosomnya 24. Yaitu karena ditemukan oleh Ron Wyatt. Kromosom manusia itu 46, yang sebelah kiri ya, gambar kiri. 23 dari ayah, 23 dari ibu,
dan menyatu menjadi 46. Kromosom saudara 46, kromosom saya 46. Itu manusia. Tetapi kromosom Yeshua itu dari ibunya Miriam itu 23. Sedangkan dari Ruach Yahweh Elohim adalah Aleph 1. Ya, sehingga jumlah kromosom Yeshua ada 24 dan itu cukup untuk membuat Bapak Yahweh yang dalam bentuk roh memiliki darah karena dia serupa dengan manusia. Saya bisa lihat, karena dia butuh darah, saudara. Karena itu saudara harus kembali ke pengajaran aku butuh darah. Ya, saudara paham? Nah, ini sudah ditemukan oleh Ron Wyatt, di mana tabut perjanjian yang ada di letaknya di bawah tempat penyaliban Yeshua, itu telah ditetesi darah Yeshua. Dan darah ini diambil oleh Ron Wyatt, kemudian dicek di laboratorium, ya, di Israel, laboratorium yang terbaik, ya, yang punya kredibilitas yang bagus, dan dicek ternyata darah ini kelihatan kromosomnya cuma 24. Dan lebih luar biasanya lagi, dikatakan darah ini hidup. Coba bayangin. Darah hidup, ya, yang ada di atas tabut perjanjian ini, yang diambil oleh Ron Wyatt, ini adalah darah Yeshua. Kalau kita lihat di atas tadi, darahnya Habel, dia mati dibunuh, itu saja berteriak, saudara. Apalagi darah Yeshua yang hidup. Sampai kapan? Kita lihat Ron Wyatt ini, dia hidupnya lahir tahun 33, matinya tahun 1999. Hampir 2000 tahun darah ini hidup. Bayangin saudara, darah mati aja berteriak, kalau darah hidup, kira-kira bagaimana? Sangat kencang sekali teriakannya. Karena itu Ibrani mengatakan, saya roll ke atas kembali, Ibrani 12:24 dikatakan bahwa darah Yeshua itu berteriak, berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Benar. Karena darah Habel adalah darahnya mati, karena Habel sudah mati. Itu saja berteriak. Apalagi darahnya Yeshua. Dulu kita belum nemu kalau darah Yeshua itu hidup. Kita hanya beriman. Tapi kita sekarang sudah melihat dari apa yang ditemukan oleh Ron Wyatt, ini merupakan fakta. Kita bisa lihat. Jadi ayat ini bukan cuma berbicara mengenai iman saja. Oh iya, darah Yeshua memang karena Yeshua adalah Elohim. Dia suaranya lebih kuat daripada Habel yang bukan Elohim. Bukan cuma itu ternyata. Begitu saat ditemukan, ini membuka satu dimensi baru. Bahwa darah Yeshua itu hidup dan berteriak lebih kuat dari darah siapapun juga. Termasuk darahnya Habel. Saya bisa lihat di sini. Nah, kalau darah Yeshua itu berteriak dengan sangat kuat, kira-kira darah Yeshua ada dalam hidup saudara, teriakannya apa, saudara? Teriakannya ada. Gimana, Brisco? Ada dalam hidup kita. Ya. Karena kita selalu darah Yeshua. Ya, apa yang diteriakkan oleh darah itu? Apa yang dinyatakan? Darah Yeshua diteriakkan Eli Eli lama sabachthani. Bukan. Bukan. Sorry. Ampunilah mereka. Ampunilah mereka ya. Jadi jawabannya adalah forgiven. Diampuni. Jadi siapapun saudara yang beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan saudara menerima darah Yeshua HaMashiach, maka darah itu selalu akan berteriak, orang ini diampuni. Luar biasa. Kita bisa dapat suara itu dari mana lagi kalau tidak dari darah Yeshua. Dan Yeshua mengajarkan dengan menggunakan elemen pengingat, yaitu di dalam caranya yaitu menggunakan makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Dan itu menjadi pengingat. Ya. Kita bisa lakukan setiap hari.
Dan itulah yang berteriak untuk saudara, itulah yang membela saudara. Ya, katakan, tidak usah dibuka mic-nya, katakan, aku diampuni. Bisa lihat, aku diampuni. Karena darah itu menyatakan siapa yang diampuni. Yosef Roy diampuni. Saudara bisa sebut nama saudara masing-masing. Ya, saudara nggak usah buka mic. Ya, saya akan lanjutkan. Saudara bisa ucapkan sekeras-kerasnya. Nama saudara kemudian katakan telah diampuni. Karena itu saya sering melakukan, saya mengatakan biarlah darah Yesua menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu saja yang terutama yang aku minta. Karena saya tahu saat rapture, Yesua cari darahnya. Cari orang-orang yang ada darah Yesua. Itulah yang akan di-rapture. Kalau nggak ada, ditinggal sama dia. Saya bisa lihat betapa pentingnya darah Yesua itu dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, pahami ya. Nah, sekarang kita akan melihat roh Kain seperti yang saya sampaikan di atas, roh Kain. Apa ini roh Kain? Spirit of Cain. Yaitu di dalam Kejadian 4 ayat 8 dikatakan bahwa Kain bercakap-cakap dengan Habel adiknya. Kemudian ketika mereka sedang berjalan di ladang, Kain bangkit menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Garis bawahi kata membunuh. Ya, garis bawahi kata membunuhnya. Jadi Kain tidak terima gara-gara persembahannya tidak diterima Bapa Yahweh, dan kemudian dia sakit hatinya, dilempar kepada Habel karena dia tahu nggak mungkin melawan Yahweh. Maka adiknya lah yang dibunuh. Saya akan berikan beberapa ayat, saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. Perhatikan baik-baik ayat yang saya berikan. Yaitu di dalam Matius 23 ayat 34 sampai 35. Silakan Brother Enoch. Matius 23 ayat 34. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Torah. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berehia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Iya, terima kasih. Pertanyaannya sederhana, saudara. Kepada siapa Yesua mengatakan hal-hal di atas? Kepada siapa? Orang Israel, Pak. Kepada murid-muridnya ya? Pada manusia. Para pemimpin agama. Ya. Saudara lihat jawaban saya, saudara cek sendiri. Kalau saudara lihat dari Matius 23 keseluruhan, saudara akan melihat bahwa Yesua ini sedang bicara kepada ahli-ahli Torah dan orang Farisi. Setuju? Setuju. Para pemimpin agama. Setuju kan? Pak. Iya, setuju. Ya memang kan dia lagi berbicara sama mereka. Ya. Jadi mereka sedang dikoreksi, sedang ditegur oleh Yesua, yaitu ahli Torah dan orang Farisi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesua saat itu ikut membunuh Habel? Jawabannya adalah Tidak. Ya tidak. Ya. Iya. yo, apakah orang-orang itu, ya Yesua ngomong, kamu ikut menanggung kan, ya kan? Apakah mereka itu yang ditegur ya oleh Yesua, apakah orang-orang itu menanggung?
Bukan menanggung, maksudnya ya ikut membunuh. Sister Trivena. Iya Pak, kalau secara fisik tubuh mereka tidak melakukannya, tetapi roh yang di dalamnya itu yang membuat mereka harus ikut menanggung karena mengikuti roh Kain, ada kedengkian, ada kebencian dan sebagainya. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi jawabannya sudah diwakili tadi. Saya akan lanjutkan. Jawabannya adalah yes. Ya. Ya. Orang-orang ini ya ikut membunuh Habel. Katakan kan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar. Habel itu orang benar loh. Ya, ingat loh, persembahannya benar, jadi dia ikut benar loh. Hati-hati ya. Persembahannya salah, jadi salah. Hati-hati loh, saudara mau persembahkan salah atau benar, itu akan dinyatakan saudara benar atau salah itu dari hasil buah saudara. Ya, dikatakan Habel itu orang benar, dan ahli-ahli Torah itu dikatakan oleh Yesua, kamu menanggung akibat penumpahan darah atau membunuh ya orang yang tidak bersalah mulai dari Habel dan seterusnya. Yang kamu bunuh. Jawabannya adalah iya. Padahal di tangan mereka nggak pernah bunuh saudara. Tapi mengapa Yesua mengatakan hal itu? Mereka ketemu Habel aja kagak saudara. Mereka ini ya ahli Torah dan orang Farisi, kalau diukur dengan Habel itu jaraknya itu hampir 4.000 tahun saudara. 4.000 tahun. Nggak pernah ketemu. Tapi Yesua kok ngomong kamu bunuh. Kamu yang bunuh. Sudah bisa lihat? Kenapa? Alasannya jelas. Karena rohnya podo. Rohnya sama. Sudah bisa lihat? Roh yang ada di dalam ahli-ahli Torah dan orang Farisi yang menentang Yesua itu rohnya sama dengan rohnya Kain. Sudah bisa lihat faktor ini? Apakah Yesua mengatakan yang benar? Ya benar. Karena Yesua melihat jauh ke dalam dimensi alam supernatural yang menguasai ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi yang saat itu menentang Yesua habis-habisan. Rohnya sama. Rohnya sama. Padahal jangka waktunya itu 4.000 tahun loh. 4.000 tahun. Kenal aja tidak, jabatan tangan aja tidak. Ya kan, selfie aja tidak, apalagi selfie ya. iPhone, Samsung juga belum ada saat itu. Tapi Yesua sudah mendeteksi dan dia mengatakan, kamu bunuh Habel. Kamu bunuh nabi-nabi. Sampai zaman Sakaria. Kalau zaman Sakaria itu kira-kira sekitar 500 tahunan sebelum mereka lahir. Ahli Torah dan orang Farisi ini. Sekitar 400-500 tahunan. Tapi kamu bunuh mereka. Mereka kan bisa alasan tuh. Loh kapan ketemu nih? Kapan aku bunuh? Kapan aku bawa pedang bunuhin mereka? Kapan aku menghajar Habel? Tapi Yesua katakan, kamu yang bunuh. Yesua tidak melihat secara fisik daripada ahli-ahli Torah, tetapi dan orang-orang Farisi, tetapi yang dilihat adalah roh yang sama. Inilah saya akan berikan contoh roh Kain. Jadi hati-hati saudara. Saudara ketemu orang mukanya manis, tapi sebetulnya spiritnya adalah spirit ular pedung. Saudara nggak lihat, ya, berbisa dan bisa mematikan saudara. Hati-hati dengan spirit Kain ini, roh Kain ini. Saya akan kasih contoh siapa roh Kain ini di sekitar saudara, di sekitar saudara, nggak jauh, di sekitar saudara. Pesan promosi sebelum saya lanjutkan, ini bukan untuk yang masuk di dalam Zoom meeting, bagi yang di luar yang ngintip-ngintip. Saya kasih tahu, saudara kasih tahu,
kabarkan sama orang yang saya akan ungkapkan di pengajaran ini. Karena kita di sosial media ini terbuka ya. Jadi nggak usah disembunyikan lah. Ya, kasih tahu aja sama mereka. Yaitu kepada Kehilat Mawar Saron di Semarang. Kasih tahu sama pembicaranya. Karena beberapa minggu yang lalu, orang ini memberikan satu materi, yaitu dengan tema, jangan takut tidak di rapture kalau titik. Ya. Dan kemudian yang dia sampaikan, saya rangkumkan menjadi 3 hal. Jangan takut tidak di rapture kalau tidak makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua setiap hari. Yang pertama. Yang kedua, jangan takut tidak di rapture kalau tidak speak in tongue. Pengucapan lidah, bahasa Indonesianya, atau bahasa roh. Supaya gampang. Yang ketiga, jangan takut tidak di rapture kalau tidak di bawah tudung dermaga terakhir. Dan dia pakai istilah pelayanan mereka. Perhatikan PM, pelayanan mereka. Itu mengarah, begitu saya lihat mengenai dermaga terakhir, ya saya jelas tahu tuh yang siapa dimaksud. Ya tidak lain adalah pelayanan menorah. Open saja, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jadi yang saudara ngintip-ngintip sekarang, saya punya pesan khusus buat saudara. Kasih tahu pengajaran hari ini kepada petinggi Kehilat Mawar Saron yang di Semarang. Kasih tahu. Ya, kasih tahu apa yang telah dia sampaikan, ya, berdasarkan mengenai roh Kain ini. Ya, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Ya, kan dunia YouTube ini kan terbuka, saudara. Ya, nggak perlu sampai dia sungkan kemudian pengajarannya dicabut. Nah, dicabut sudah tak rekam, tak tampilin lagi di pelayanan menorah kalau sampai dia cabut, supaya jadi pelajaran buat saudara, ya, untuk mengetahui roh Kain ini roh apa, seperti apa sepak terjangnya. Ya, jadi saudara kasih tahu saja, bukan cuman untuk Kehilat Mawar Saron yang di Semarang, tetapi atasannya silahkan dikasih tahu. Kemudian kroni-kroninya kasih tahu semua, kasih tahu, nggak masalah. Ya, anak cabangnya juga kasih tahu. Ya, karena tujuannya hati saya murni supaya mereka ada pertobatan. Nah, saya akan bahas di sini apa yang dia sampaikan mengenai jangan takut tidak di rapture kalau ada 3 hal yang telah saya sampaikan. Saya perhatikan baik-baik ya. Saya perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah tidak makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua setiap hari. Ya, ini yang pertama. Berulang-ulang saya sudah ajarkan bahwa baptisan itu adalah langkah awal. Ya, perhatikan, langkah awal, bukan langkah akhir, saudara. Dan untuk sampai mencapai rapture, itu harus melalui proses. Proses. Ya, melalui proses. Nggak mau diproses atau tidak mau masuk dalam proses, nggak akan pernah jadi. Nah, di dalam proses ini, kita butuh makan. Ya, kita butuh makan. Dan Yesus sudah katakan, ya, dengan sangat jelas, Yohanes pasal yang ke-6, jelas sekali, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Nggak susah kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang benar, itu nggak susah. Perhatikan, salah satu ayat, salah satu ya, masih ada banyak ayat ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46, dikatakan apa? Silakan Brother Enoch untuk baca. Terima kasih. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dan setiap hari, sambil bertekun dengan seia sekata di dalam bait suci, dan sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan ketulusan hati. Ya, terima kasih. So bisa lihat, memecahkan roti ini akan berhubungan dengan
makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua. Kapan? Dikatakan setiap hari sambil bertekun. Saudara bisa lihat, setiap hari. Dan kemudian berbagi makanan, inilah perjamuan kasih, makan bersama. Tapi bagi mereka, sudut pandang mereka itu kabur. Sehingga mereka katakan memecah roti itu adalah perjamuan kasih, dijadikan sama berbagi makanan. Itu pemikiran kacau balau. Karena mereka tetap mempertahankan ya yang namanya perjamuan itu harus setahun sekali. Ayat ini sangat jelas. Kata memecahkan roti nanti bisa dilihat di dua murid yang ke Emmaus itu juga melakukan hal yang sama. Saat memecahkan roti, maka mata mereka terbuka. Ini bicara mengenai apa yang Yeshua lakukan dengan menggunakan elemen saat Pesah terakhir, makan Pesah terakhir bersama murid-muridnya, dia pecahkan roti. Ini arahnya di sana. Dan ini merupakan proses yang menguatkan roh saudara, menguatkan perjalanan saudara sampai masuk rapture. Saya bisa lihat. Supaya saudara kuat, saudara tidak lemah, karena saudara makannya tiap hari, nggak setahun sekali. Begitu. Ya. Jadi orang ini, pengajar ini, sebetulnya sedang membunuh jemaat-jemaatnya, ya, dan banyak orang, ya, dengan perlahan-lahan. Ini saya harus, ya, dan banyak orang, ya, jemaat-jemaatnya banyak orang, koma ya, di situ ada koma ya, banyak orang dengan perlahan-lahan, yaitu dengan cara membuat para pendengarnya menjadi lemah, dan ujungnya adalah kematian rohani. Saya bisa lihat dibuat lemah, dibuat tidak berdaya, dibuat terikat, dibutakan dengan pengajaran-pengajaran yang arahnya, sudut pandangnya itu salah. So bisa lihat, jadi dia sedang membunuh jemaat dan orang banyak yang mendengar pengajarannya dia. Jadi ini adalah yang dia lakukan. Kemudian, saya akan lanjutkan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa jangan takut tidak di rapture kalau tidak speak in tongue. Nah, untuk masalah ini, saya itu sudah mengajarkan secara gamblang di dalam satu pengajaran, yaitu The Secret of Praying in Tongues, atau rahasia berdoa dalam pengucapan lidah. Saudara yang belum ke sini, karena ini dirilisnya September tanggal 8 tahun 2023, tahun lalu, saudara. Saudara tolong pelajari pengajaran ini. Saya sudah berikan secara jelas, sangat-sangat jelas. Saya nggak bisa ulangin lagi, karena akan makan banyak waktu lagi. Sedangkan banyak hal ke depannya yang harus kita banyak harus gali. Jadi saudara harus menggali juga. Saya sudah jelaskan mengenai the secret of praying in tongues, ya, di dalam pengajaran ini, ya, sangat-sangat jelas. Tapi satu hal yang saya ingin ungkapkan kembali supaya saudara tidak bingung. Di dalam pengajaran ini saya sudah jelaskan bahwa pengucapan lidah itu ada dua jenis. Ayatnya pun jelas. Ayatnya jelas. Ya, ada yang pertama, saya singkat saja langsung, untuk doa pribadi. Dan itu tidak perlu diinterpretasikan. Dan tujuannya untuk menguatkan diri sendiri. Saya bisa lihat, membangun diri sendiri, self-edify, menguatkan diri saudara sendiri, menguatkan saya sendiri, yaitu dengan speak in tongue, pengucapan lidah, bahasa roh, begitu. Saya harus terpaksa pakai bahasa roh, tapi sebetulnya salah bahasa roh itu. Pengucapan lidah yang betul. Kalau untuk doa pribadi itu nggak perlu interpretasi. Tapi kalau berupa karunia untuk melayani jemaat, dalam 1 Korintus 14 ayat 26, ketika kamu berkumpul, bisa lihat di situ. Jadi saat berkumpul dalam ministry satu sama lain, itu perlu adanya interpretasi. Kalau tidak begitu, semua speak in tongue kacau balau, karena saat itu tidak ada sound system. Jadi semuanya
ribut sendiri, sound system belum ada, mic belum ada, speaker belum ada. Saya bisa lihat. Jadi karena itu dibatasi. Kalau mau pengucapan lidah itu 2 atau 3 gantian. Karena apa? Nggak ada speaker. Saya bisa lihat. Nggak ada yang kasih tahu dari depan, gantian ya, jangan ribut. Begitu loh. Karena apalagi kumpul. Lah ini nggak dipahami sama si pembicara Mawar Sharon tadi yang dari Semarang. Sangat-sangat tidak dipahami. Saya bilang pengertiannya kerdil sekali. Tapi dia meracuni. Saudara dia perhatikan, ya, coba kita baca ayatnya dalam Roma 8:26. Ya, dan 1 Korintus 14 ayat 4a dan 14. Silakan brother. Roma 8 ayat 26. Dan demikianlah juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan sebagaimana seharusnya, tetapi Roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. 1 Korintus 14 4a. Yang berbicara dengan bahasa lidah, speak in tongues, dia sedang membangun dirinya sendiri. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, speak in tongues, rohku berdoa, tetapi pikiranku tidak berperan. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat sangat jelas sekali bahwa speak in tongues itu ada dan dipraktekkan. Apalagi Rabi Saul mengatakan, aku speak in tongues bahasa roh, atau aku pengucapan lidah itu lebih dari kamu semua. Bayangin saudara, lebih dari kamu semua. Rabi Saul mengatakan seperti itu. Ya, pengajar ini saya harus katakan, dalam hal pengajaran speak in tongues, pengertiannya cebol. Tahu cebol? Kerdil. Gak bertumbuh. Macet. Dia hanya menilai dirinya sendiri karena dia tidak speak in tongues. Dan dia memaksakan untuk meracuni orang lain. Tapi cara penyampaiannya, itu dia pakai secara begitu rupa. Oh, dia kadang-kadang speak in tongues, begitu harus damai dan sebagainya. Ya, kalau saudara lihat apa yang dia sampaikan, hati-hati, saudara jangan kemakan. Itu racun, saya bilang. Saya kasih tahu ya, di atasnya dia kan jabatannya adalah tim pengajar. Ya, tim pengajar dia itu, kayak lihat Mawar Sharon Semarang itu dari seluruh Indonesia, dia adalah grup tim pengajarnya, dia adalah ketuanya. Kalau saudara perhatikan atasannya dia, saudara bisa lihat ya, dalam klip video mengenai baptisan pembaharuan dan kesaksian Ibu Rustiwi dari Malaysia, di menit ke 5.25 dan 5-35, atasannya itu speak in tongues, saudara. Dan apa yang diucapkan oleh atasannya itu masuk di dalam listnya apa yang dia ucapkan, apa yang dia tunjukkan. Si kira-baraba, si kalapaka, si koka-koka, seperti itu, saudara. Ya, yang mirip seperti itu, tapi ada di dalam daftarnya dia. Yang mengatakan, caranya lihat ya, perhatikan saudara, lihat ya, spirit kain yang ada di dalam hidup penyampai kehilat Mawar Sharon ini. Dia lihat ya, caranya dia ya, saya tunjukkan. Dikatakan gini ya, saya perhatikan yang sebelah kanan atas, dengan mengatakan nih, kalau penyelidikan ini benar, saya lihat ya, cara dia menyampaikan, ya, bagaimana coba kalau diselidiki tentang bahasa lidah yang sering diucapkan oleh orang Kristen, bahwa bahkan oleh orang yang percaya bahwa Yahweh itu ternyata mantra voodoo. Kalau penyelidikan ini benar, loh padahal atasannya pakai loh. Berarti dia itu mempermalukan atasannya sendiri. Saudara bisa lihat, saudara bisa menilai ini orang bagaimana. Penilaian di tangan saudara. Saudara bisa lihat dalam hal ini. Itu listnya banyak, tidak tahu sampai berapa itu.
mulai nomor 1 sikara baraba artinya apa itu, kemudian horalaba, kemudian apa lagi itu ya, seperti Itu itu ya, sampai 100 Pak, saya lihat. sampai 100 itu, sampai apa itu Hiroshima ya, saya nggak lihat pakai kata Hiroshima, itu bukan Hira apa, saya nggak bisa tahu. Saya bisa lihat ini orang dalam hal pengenalannya ini kerdil, cebol, ya, karena dia memaksakan dirinya yang tidak speak intang, katanya hanya sekali-sekali, begitu saja. Itu untuk mengaburkan. Tapi tujuannya apa? Tujuan jelasnya dia adalah menyatakan, ya, pakai kata yang dikaburkan, kalau penyelidikan ini benar, kalau. Tapi sebetulnya message-nya dia bukan soal kalau penyelidikan ini benar. Message yang dia berikan adalah, ya, dia ini membunuh jemaat-jemaatnya dan banyak orang dengan perlahan-lahan, ya, supaya para pendengarnya jadi lemah karena tidak speak in tongue. Karena kita lihat speak in tongue itu berguna untuk menguatkan, membangun, edify dirinya sendiri. Kita bisa lihat, dan ujung-ujungnya kalau sudah lemah mati. Sedangkan ini proses, saudara, sejak dari kita langkah awal dibaptis, kita butuh makanan, tubuh Yesua, minuman, darah Yesua, dan juga kita bersekutu dengan Ruah Yahweh Elohim, speak in tongue, sampai kita masuk rapture. Ya, saya bisa lihat hal ini. Dari sini saya bisa simpulkan mengenai speak in tongue ini, dia hanya melihat sebagai satu karunia yang diberikan. Padahal prinsip dasarnya adalah Ruah Yahweh Elohim itu tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Tinggal itu maksudnya apa? Ya, Ruah Yahweh Elohim ada di dalam hidup kita, bukan? Bukankah di 1 Korintus dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Elohim? Tubuh kita loh, tubuh fisik kita ini baitnya Elohim. Baitnya Ruah Yahweh Elohim loh tubuh kita ini. Ruah Yahweh Elohim berarti ada di mana? Di dalam kita. Tinggal kita aktifkan yang ada di dalam hidup kita, yaitu Ruah Yahweh Elohim, yang akan menuntun supaya kita bisa speak in tongue. Karena dengan speak in tongue itu rahasia-rahasia tersembunyi daripada setan. Saya bisa lihat, ya, ini pembunuh orang ini. Ya, dengan cara 2 hal ini kita bisa lihat spirit Kain itu melekat kuat di pengajar Kehilat Mawar Saron ini. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Kemudian yang ketiga, dia katakan bahwa jangan takut tidak di rapture, ya, kalau tidak di bawah tudung dermaga terakhir. Istilah yang dipakai adalah PM, pelayanan mereka. Yaitu sebenarnya saya tahu itu pelayanan menorah, apalagi sih? Ya, kita belak-belakan aja, kita terang-terangan aja, nggak usah tersembunyi. YouTube ya sudah di seluruh dunia bisa akses kok, ngapain sembunyi-sembunyi? Saya kasih tahu ya, dan dasar yang dia berikan itu adalah dari Matius 24, pasal 24 ayat 23 sampai 27. Silakan Brother Reno. Matius 24 ayat 23. Maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Hamasya ada di sini atau di sini, janganlah kamu percaya. 24. Sebab Hamasya palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. 25. Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. 26. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah keluar. Lihat, ada di dalam kamar, janganlah percaya. 27. Sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Ya, terima kasih Brother Reno. Matius 24 ini
pengajaran ini saya akan berikan sekali lagi, saya akan persiapkan untuk dapat saudara memahami dengan baik dan benar. Karena ini ayat-ayat yang sering dipertanyakan di luar sana. Tapi saya berikan sedikit aja, ya. Nanti saya akan berikan satu sesi khusus untuk masalah Matius 24 ayat 3 sampai 36. Ya, nanti saya akan jabarkan dalam satu materi yang lain karena tidak mungkin hari ini. Tapi saya harus kasih tahu secara singkat. Nanti saudara ikutin ya mengenai Matius 24 di yang saya sampaikan. Sebetulnya hal ini sudah saya sampaikan, saudara. Ya, sudah saya sampaikan di dalam rahasia Matius 24. Saudara cari saja, diketik Matius 24, pelayanan menorah Joseph Roy, nanti akan ketemu. Tapi saya akan berikan secara version, secara lengkap, karena saat itu saya membahas mengenai rapture. Mengenai satu kalimat, yaitu tidak ada satu orang pun yang tahu, malaikat-malaikat pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Itu fokus saya saat itu. Saudara cari pengajaran itu. Dan nantinya, ke depannya, tidak lama lagi saya akan persiapkan untuk materi Matius 24 secara full, total. Nah, tapi saya berikan aja sekarang ini, supaya saudara bisa paham. Dari ayat 3 sampai 36 itu dibagi menjadi 3 fase. Yang fase yang pertama adalah ayat 3 sampai 14, itu adalah masa sebelum rapture dan sebelum masa 666. Ya jelas, masa 66 itu sebelum rapture. Ya, itu loh masanya. Karena setelah masa 666 itu tidak ada rapture, saudara. Kita sudah paham akan hal itu. Itu ayat 3 sampai 14. Kemudian ayat 15 sampai 28 ini adalah masa the Great Tribulation. Masa 666. Ya, perhatikan ya. Kita tahu masanya ya, saudara sudah paham kan? Masanya hanya 3,5 tahun, saudara, bukan 7 tahun. Yang mengajarkan 7 tahun itu palsu, karena Dafar Elohim tidak pernah mengatakan masa 666 itu lamanya 7 tahun. Jadi perhatikan ya, itu titik-titik di mana saudara harus paham, kalau sampai ada yang ngomong masa tribulation, masa anti-Hamasya itu 7 tahun, udah tinggalin aja. Saudara akan keracunan di sana. Hanya 3,5 tahun. Pengajaran ini juga saya sudah berikan pada saudara. Masa 666, 3,5 atau 7 tahun. Itu perikopnya. Saudara bisa cari. Ya, saya sudah berikan secara lengkap. Kemudian, ayat 29 sampai 36 ini berbicara soal saat-saat rapture. Ya, lebih detail lagi, saat-saat rapture. Ya, jadi saudara perhatikan. Nah, kalau saudara perhatikan apa yang dipakai dasar daripada si pembicara Mawar Saron ini, ya, dia menggunakan ya ayat, yaitu ayat 23 sampai 27. Dan kita tahu yang barusan saya jelaskan di atas, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat untuk masa 666, dan di akhir masa 666 kita tahu semua apa yang terjadi. Bukan rapture, yaitu second coming, saudara. Karena rapture terjadinya sebelum masa 666. Ya, dan dia buktikan sendiri, ya. Ayat 27, sebagaimana kilat memancar dari timur ke barat. Ini kan katanya flat earth. Ya sudah, biarinlah urusannya dia. Kita nggak ada urusan dengan flat earth. Ya kan? Yang saya tekankan di sini, dia pakai ayat-ayat masa 666 dan second coming, dan dia pernyataan dia mengatakan demikian kan. Pengajar di atas menyatakan, jangan takut tidak di rapture. Ini salah. Salah ayat dia. Jelas salah ayat. Tapi kalau saudara tidak memahami Matius 24 dengan baik dan benar, saudara akan mati disembelih sama dia. Mati dibunuh, saudara. Ya, dia katakan tidak di rapture, ya kan? Karena menggunakan ayat-ayat masa 666 untuk second coming. Ini kan ngawur ceritanya. Ya. Salah yang dia pakai. Sebetulnya yang dipakai itu harusnya ayat dari 29 sampai 36. Itu yang harus dia pakai. Itu baru benar. Tapi masalahnya di ayat 29 sampai 36 itu tidak bisa mendukung apa yang dia khotbahkan. Tidak bisa mendukung. Mengapa? Perhatikan. Ini official statement dari saya. Dari pelayanan menorah Joseph Roy. Ini official statement. Pelayanan menorah
menantikan rapture dan pengangkatan, dan kita tidak menunggu second coming atau kedatangan Yesus yang kedua. Kita tidak menunggu, tetapi kita akan ikut serta bersama Yeshua HaMasyiah pada saat second coming, kedatangan yang kedua, dan kita ikut untuk memerintah bersama Yeshua di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Amin. Ini planningnya. Kita nggak nunggu second coming. Ya, yang kita tunggu itu rapture. Tapi si pengajar wawasan itu salah penempatan. Saya bilang dalam hal ini, kerdil sekali pikirannya dia, cebol. Saya bilang, kerdil dia, mengungkapkan masalah ini. Karena apa? Tujuannya apa? Tujuannya satu, kita jelas. Ya, tujuannya apa? Untuk membunuh jemaatnya. Ya, untuk membunuh orang-orang yang mendengar pengajarannya. Saya bisa lihat, nah membunuh itu spirit apa? Tidak lain adalah spirit Kain. Spirit Kain loh ada di sana. Saya perlebar ya ayatnya ya, Matius 23 ya. Tadi ya kita kembali ya. Saya perlebar ayatnya ya. Yaitu Matius 23 ayat 33 sampai 36. Silakan Brother Henok untuk baca sekali lagi. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekhia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. 36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat yang ditanggung oleh angkatan yang ada roh Kain, nggak peduli itu bedanya 4.000 tahun atau 6.000 tahun. Saya lihat ayat 33. Ular-ular itu tidak akan luput dari hukuman neraka. Karena ada roh pembunuhan secara spiritual. Saudara bisa paham. Saudara mendengarkan pengajaran mereka, ngikut orang buta, ikut menuntun orang buta, akhirnya sama-sama kecemplung sumur. Sumurnya apa? Sumurnya lautan api, hukuman neraka. Hati-hati. Hati-hati saudara, jangan bohongi ya dengan pengertian-pengertian yang diacak-acak. Karena ini pentingnya mengapa manusia Elohim diperlengkapi dengan dafar Elohim di dalam pola akar Ibrani dengan sudut pandang yang benar. Kalau tidak, apa yang terjadi? Disusupi roh Kain. Ya, ini bukan kain celana atau kain baju ya, bukan ya, kain. Dan menular. Awas loh, spirit ini menular. Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Silakan Brother Enoch baca sekali buat kita. Terima kasih. Kejadian 4 ayat 23. Dan Lamekh berkata kepada istri-istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamekh. Pasanglah telinga terhadap perkataanku, sebab aku telah membunuh seorang pria karena melukaiku dan seorang muda karena menyakitiku. 24. Sebab jika Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamekh 70 kali lipat. Terima kasih. Saya bisa lihat nular. Kain dapat 7 kali lipat, Lamekhnya 70 kali lipat. Nular bahkan tambah parah. Hati-hati saudara. Saudara di bawah tudung yang salah. Ketularan lu, kecipratan. Jelas. Perhatikan apa yang saya sampaikan di soal tudung. Ini soal spirit saudara. Ya, belum lagi ada yang anak cabangnya lagi. Saya belum cantum di sini. TIY. Ya.
Hati-hati, saudara, jangan sampai digerilya sama mereka. Ayo ikut doa, ayo di TIY. Spiritnya sama, spirit Kain. Ya, hati-hati. Jangan terjerumus, terjebak. 4M loh, saudara. Mati mampus, mati modiar, saudara. Jelas kan tadi ayatnya di atas? Akan terkena hukuman neraka, lautan api. Ini nggak main-main, itu spirit pembunuh. Masa ada orang nggak sengaja, ya kan, mungkin gaptek atau nggak sengaja, ganti baju, disebarkan. Itu apa nggak pembunuhan, saudara? Pembunuhan itu. TIY, Ibu Emma, ya, yang nyebarin anak buahnya, si Rina. Itu spirit pembunuhan. Spirit Kain. Ya, Gilat, Mawar Saron, Semarang, kita sudah lihat semuanya. Spirit apa? Supaya tidak kuat jemaatnya. Supaya apa? Lemah jemaatnya. Supaya apa? Tidak berkemenangan. Supaya apa? Terikat di dalam dosa. Akhirnya dicaplok setan. Lah, apa itu tidak pembunuhan? Apa tidak sama dengan spiritnya Kain? Podo wae, sama. Saya sudah sampaikan masalah ini di dalam 3 pengajaran, tudung, kemudian membedakan roh-roh dan di manakah setan-setan bersembunyi. Hati-hati dengan muka manisnya. Hati-hati, saudara tidak bisa mendeteksi roh mereka karena saudara pikir pengajarannya benar. Tapi adalah, lihat bayangannya, ular kobra. Matiin, saudara. Saudara bisa lihat roh apa ini? Roh apa? Ini tidak bisa dianggap main-main, karena itu makanya saudara harus paham akan Dafar Elohim. Ya, sekali lagi untuk yang ngintip, kasih tahu sama dia. Ya, kasih tahu sama dia. Suruh nonton Spirit of Cain. Time travel session keberapa? Yang kelima ya. Ya, gampang kan? Iya, session kelima. Ya, session kelima. Copy paste, kasih tahu sama mereka. Spirit apa yang ada dalam hidup mereka. Ini dia. Lebih baik bertobat sekarang sebelum rapture terjadi. Jangan sampai apa yang mereka katakan saat rapture terjadi, tiba-tiba mereka didatangin sama semua jemaatnya, kenapa kok enggak di rapture? Dan mereka ngomong, saya juga tidak tahu. Jangan sampai itu terjadi. Karena spirit ini, saudara. Karena spirit pembunuhan ini. Jelas sekali kan? Walaupun jaraknya 6.000 tahun, tapi spiritnya sama. Spirit Kain, spirit pembunuhan. Ya, tolong sampaikan sama mereka. Supaya jangan keras hati, mumpung masih ada kesempatan supaya bertobat. Puji Bapak Yahweh, hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Segeralah masuk di dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Berjaga-jagalah mulai hari ini. Saudara, jaga-jaga itu jangan mulai tahun depan, keliru. Hari ini. Mei tanggal berapa ini hari? 20, berapa? 24, 25 di Indonesia. Hari ini. Jangan sampai ketipu dengan spirit Kain. Itu baru pertama loh. Ini belum yang lain loh ini. Ini kita baru pertama nih ya. Masih ada banyak ini yang harus kita gali. Hati-hati. Sebentar lagi itu rapture, saudara. Jangan sampai ketinggalan. Masuk di dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya. Sebab barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk dalam baptisan yang benar. Nama Yahweh, nama Yeshua, dan Ruah Yahweh Elohim. Jangan di bawah tudung yang salah. Ya, belajar Dafar Elohim. Berakar, bertumbuh, berbuah, dan setialah sampai rapture.
terjadi dan masuk di dalam pengangkatan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amen.